Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu session kedua tentang surat Kolose. Jadi di sini dapat dikatakan Paulus menulis berdasarkan laporan dari Epafras. Memang sebagian laporan itu menyenangkan hati Paulus. Pasal 1 kita bisa lihat pasal 1 ayat 3 sampai 5. Walaupun demikian nampaknya sudah mulai ada ajaran sesat yang mempengaruhi jemaat di Kolose. Karena ada unsur-unsur Yudaisme, yaitu orang-orang Yahudi yang mempersoalkan keselamatan orang kafir, khususnya berkaitan dengan hukum Taurat, ya, seperti itu. Di samping itu juga ada unsur-unsur ajaran Gnostik yang berbau mistik. Jadi kalau kita bisa lihat ada dirumuskan ada ajaran sesat tersebut, maka ada 3 unsur yang nampak, yaitu dunia roh. Pertama yaitu dunia roh lebih penting dari Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 18 dan 15, Kolose 1 ayat 16. Di sini jelas nampak bahwa ajaran mistisisme yang menjurus pada sinkretisme dan kristopaganisme. Yang kedua yaitu rupa-rupanya hal-hal sekunder dibesarkan menjadi hal yang paling penting. Maksudnya ialah bahwa makanan, minuman, hari raya, bulan baru menjadi hal yang lebih penting. Atau saudara bisa buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah beberapa anggota jemaat mulai mencari hikmat yang lebih unggul daripada hikmat Yesus Kristus. Jadi ada kesan seperti itu. Nah, 3 hal inilah ajaran-ajaran sesat yang mulai mempengaruhi jemaat di Kolose. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ya tujuan Paulus ya memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dalam penciptaan, penyataan, penebusan dan gereja. Di sini menandakan sifat sebenarnya hidup baru dalam Kristus dan tuntutannya kepada orang-orang percaya. Seperti itu. Lalu bagaimana rumusan intinya? Nah, dalam surat Kolose ini kita belajar tentang rumusan inti surat Kolose, yaitu di mana ajaran sesat yang mengancam jemaat kelihatannya rohani, tetapi pada hakikatnya menjatuhkan Kristus dari jabatannya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Untuk membongkar ajaran ini, Paulus mulai menjelaskan kedudukan Kristus, yaitu dalam bagian ajaran pasal 1 ayat 1 sampai 3 ayat 4. Kemudian dia menjelaskan secara praktis atas dasar diletakkan dalam bagian pertama, yaitu pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 15. Dalam bagian pertama dikatakan tentang keutamaan Kristus. Apa saja? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15. Yang sulung dari segala diciptakan, pasal 1 ayat 15. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, pasal 1 ayat 16. Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, pasal 1 ayat 17. Dia yang pertama bangkit dari orang mati, pasal 1 ayat 18. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia, pasal 1 ayat 19. Nah, ini bagian-bagian yang penting di dalam surat Kolose. Lalu yang kedua itu Paulus meneruskan uraian tentang keutamaan Kristus. Dalam Dia tersembunyi dalam segala hikmat dan pengetahuan, pasal 2 ayat 3. Di dalam Dia atau Kristus berdiam secara jasmania kepenuhan Allah, yaitu pasal 2 ayat 9. Dan ketiga itu dalam Dia segala pemerintah, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, pasal 2 ayat 10. Luar biasa. Lalu bagian yang B yaitu dikatakan bahwa bagian kedua menguraikan nasihat praktis. Inilah ciri Paulus dalam menulis surat, dimulai dengan ajaran teori, lalu kemudian nasihat-nasihat praktisnya. Di bagian kedua ini Paulus menguraikan tentang sikap manusia yang baru, ya, pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kemudian tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Ya. Lalu yang terakhir yaitu tentang tekankan doa syafaat dalam perang rohani. Ada dua kemungkinan, ada dua dalam surat Kolose ini ada 2 bagian yang cara khusus menekankan hal ini. Coba kita lihat, yaitu
tentangnya doa pasal 1 Kolose ya. Pasal 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur pada Allah ketika Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, perlunya doa. Ada doa syafaat ya. Lalu kita pasal 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu. Nah, sini tentang perlunya kita berdoa, ya, doa syafaat di antara kita semua. Ya, sebagai mahasiswa saling mendoakan satu sama lain, baik secara mahasiswa juga dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Demikianlah kita belajar tentang kitab Kolose, rumusan intinya maksud saya. Saudara bisa lihat garis besarnya atau surveinya banyak di buku-buku atau diktat, saudara bisa baca, dan kalau ada pertanyaan saudara bisa ajukan dalam email atau langsung japri atau WA saya. Nah, saudara sudah punya seperti itu. Dengan demikian selesai kita tentang pelajaran kitab Kolose. Tuhan Yesus